Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Pada kesempatan ini saya memberikan suatu khilasan tentang berziarah kubur. Kenapa masyarakat muslim disunahkan untuk berziarah kubur? Dan apa dasarnya di dalam berziarah kubur itu? Nah, ternyata jika kalian melihat histori sejarah, sejak kecil Rasulullah itu selalu berziarah kubur kepada makam bapaknya bersama ibunya. Di situ memang sudah terjadi karena beliau mengingat akan bapaknya walaupun belum sama sekali pernah bertemu kepada bapaknya itu, dan juga mengenang betapa mirisnya kehidupan seorang rasul yang dari lahir ditinggal bapaknya, mengingat kekuburan bapaknya, kemudian begitu sedihnya hati rasul kenapa dia lahir tanpa bapak yang bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi dalam khilasan ini Rasulullah pun merasakan suatu kesedihan yang lumrah sebagai manusia, sebagai mana yang telah dipublikkan ataupun yang telah disiarkan oleh pada manusia pada umumnya. Sama Rasul juga mempunyai perasaan manusiawi ya ketika dia berhubungan langsung dengan manusia. Nah, maka dalam suatu kejadian lagi ketika ibunya meninggal, Rasul juga berziarah juga ke makam ibunya. Kemudian Rasulullah menangis atas makam ibunya itu, dan Rasulullah berdoa bahwasanya minta ampun kepada ibunya itu. Nah, itu dilarang sama Allah. Kenapa minta ampun kepada manusia? Minta ampun cukup kepada aku saja, gitu. Maka Rasulullah memberikan ilasan bahwasanya saya hanya berniat ziarah saja. Ya udah, kalau berziarah itu disunahkan karena untuk mengingatkan kita atas kematian hidup di dunia. Nah, jadi di dalam ziarah itu tidak ada suatu larangan ataupun orang yang bersifat Islamnya itu terlalu modern ataupun Islamnya terlalu fanatik, dia menyatakan bahwasanya berziarah kubur itu adalah haram karena takutnya kita itu menyembah kuburan. Astagfirullahaladzim, begitu prasangka buruk ya kalian terhadap Islam. Jadi Islam kalian itu jangan terlalu disudutkan kepada hal-hal ibadah. Kalau ibadah mah udah ada cukup kepada Allah, itu hal ibadah. Nah, di sini itu faktornya faktor kemanusiaan. Kita ibaratnya mempunyai harta benda yang apa kita lakukan itu, ya apa yang kita miliki itu hasil dari jerih payah orang tua kita, sehingga kita menjadi orang besar, sehingga kita mencari orang terpandang, itu adalah jasa dari orang tua kita. Nah, kemudian orang tua kita itu meninggal. Ini saya tidak berpatokan sama agama dulu ya, saya berpatokan kepada kemanusiaan supaya kalian jelas angka logikanya itu gimana gitu. Ini secara kemanusiaan orang itu telah berjasa, orang itu telah menaikkan derajat kita, orang itu telah membantu kita, apalagi sang ibu telah melahirkan kita ke dunia. Ketika meninggal, masa kita cukup doa saja katanya dari rumah kayak dari mana kayak nggak usah ziarah? Itu macam manusia seperti apa kau ini? Tidak mempunyai rasa iba, tidak mempunyai rasa belas kasih, tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang tua sendiri. Jadi jangankan kalian manusia sekeras batu seperti itu, Rasulullah itu sebagai panutan kalian itu hatinya paling lembut. Dia juga melakukan ziarah kok
apa hubungannya ziarah dengan yang minta-minta di kuburan, minta katanya bukan selain Allah? Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Kalau misalkan minta katanya di kuburan itu hanya untuk meminta, diharamkan. Kalian juga di rumah juga sama saja diharamkan. Karena apa? Karena minta perlindungan kepada rumah. Karena kalian itu tidak minta perlindungan kepada Allah semata. Jadi janganlah hukum realita logika kalian itu disamakan dengan iman. Itu jangan sampai terjadi campur aduk dalam suatu keimanan. Maka dari situ kalian bisa pelajari terlebih dahulu bagaimana artinya Islam dan bagaimana artinya iman. Mengingatkan ketika Rasulullah itu pergi ke suatu perkampungan atau disebutnya Arab-Arab Badui. Kemudian saking mereka segan sama Rasul, saking mereka takut sama Rasul, langsung dia menyatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah beriman." Nah, apa kata Rasul? Janganlah kalian sebutkan kalian telah beriman. Kalian cukup kalian telah berislam. Karena apa? Karena hal dalam pengetahuan agama saja itu sudah cukup. Kalau itu cukup Islam, yang penting masuk Islam. Tapi keimanan kalian itu masih kosong. Bagaimana kalian beriman? Kalian juga masih menyetarakan Tuhan kepada makhluknya. Bagaimana kalian beriman? Kalian masih takut sama makhluknya. Bagaimana kalian masih dibilang beriman? Kalian juga masih minta tolong selain pada Allah. Selama ini kan kalian kan sakit, kemudian disuntik di rumah sakit, ngomongnya apa? Wah, itu di rumah sakit itu mah bagus karena telah menyembuhkan saya. Di situ mah bagus karena saudara saya di situ kalau disuntik apapun bisa langsung sembuh. Jadi yang kalian pikirkan itu penyembuhannya itu rumah sakit atau dokternya. Jadi bukan Allah yang menyembuhkan. Makanya banyak sekali simpang siur seperti itu. Janganlah kalian itu menyamakan antara tauhid iman dengan Islam gitu, supaya kalian itu bersyariat dengan baik. Nah, begitupun yang sekarang mau terjadinya di bulan Ramadan ini, maka niscaya silahkan kalian berziarah. Kenanglah bapak kalian, kenanglah ibu kalian, kenanglah kakek kalian, kenanglah orang yang keluarga kalian yang telah dulu meninggalkan kalian di alam dunia itu. Mintalah suatu restu, mintalah suatu curhatan hati. Itu tidak ada hukumnya, itu adalah manusiawiyah. Nah, ketika Anda meminta sesuatu itu cukup kepada Allah saja, sudah cukup. Nah, sekarang saya bahas lagi tentang katanya makam apa, kita ziarah ke makam wali itu katanya dibilang apa sih yang subhat ke, atau dibilang pembaruan dalam Islam itu. Nah, jadi orang itu selalu menyalahkan orang yang beribadah kepada hakikat Allah ataupun kita sebagai manusia, hukum sosialisasi kepada manusia juga. Nah, orang kan kebanyakan ziarah ke makam wali songo, ziarah ke makam-makam orang soleh itu bukan mereka itu minta ampun, bukan, mereka itu minta berkat, minta ilmunya itu yang ada di dalam husnul, di dalam suatu keilmuan para ulama tersebut, semoga tercurahkan kepada orang yang berziarah. Contoh soal kita berziarah ke makam Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon, karena kita dikenal, karena Sunan Gunung Jati dikenal satu, dia mempunyai kewibawaan, dia mempunyai raja, dia mempunyai kehebatan, dia mempunyai karomah. Maka kita berziarah ke makam wali Sunan Gunung Jati itu supaya semoga dengan adanya perantara ini saya tercurahkan, tercipratkan ilmu sedikit dari Sunan Gunung Jati ini dengan hakikat Allah. Nah, itu jadi kata-kata tutur bahasanya juga harus yang benar.
Jadi sehingga kita itu segala sesuatu perumpamaan yang dunia, jadi kita libatkan hanya Allah yang maha bisa mengabulkan, begitu. Maka jika misalkan keikhlasan dari hati Sunan Gunung Jati itu memberikan orang yang selalu ziarah ke makam kuburnya, maka insya Allah jadi ilmunya itu nanti nempel, ketimbang kalian itu nggak pernah ziarah tapi ujuk-ujuk katanya saya keturunan Gunung Jati, saya ilmunya dari Sunan Gunung Jati. Jadi ilmu kalian itu tertolak. Kenapa? Karena ya kita secara logika saja, orang tidak pernah membantu kita, orang tidak pernah ada di dalam kehidupan kita, dia hanya mengenal saya doang. Tahu-tahu dia minta duit, kan pasti nggak kita kasih dong. Kita itu kasih duit itu ketika kepada orang yang kenal saja, apalagi dia itu yang selalu bersama saling mendoakan semoga diberikan suatu kecurahan terhadap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kan karena dia itu berbuat baik kepada kita, maka timbul rasa iba kita untuk memberikannya. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang mengandung ilmu-ilmu spiritual seperti itu. Maka adanya suatu karomah, adanya suatu fadilah, adanya suatu barokah, itu kan semuanya ilmu mistik semua. Jadi tidak sembarangan Allah itu mengkasihkan ilmu tersebut, karena harus ada suatu realitas, suatu proses untuk mendapatkan ilmu itu. Ya caranya gimana? Caranya kita berguru. Kalau misalkan guru kita sudah meninggal, kemudian ada orang ingin memiliki ilmu dari kewibawaan orang tersebut, ya kita ziarah. Maka insya Allah itu adalah hukum adat, hukum manusiawi, hukum dunia yang Allah ciptakan untuk makhluknya. Baru ilmu gitu aja kalian sudah ngomong mengkafir-kafirkan, kalian sudah ngomong bid'ah-bid'ahkan. Jadi belum lagi ilmu yang lebih dalam lagi, ilmunya para kaum aulia, ataupun ilmu yang lebih dalam lagi, yaitu ilmunya Syekh Siti Jenar Kaula Manunggaling Gusti. Sudah kalian itu tidak akan bisa berlogika ataupun tidak akan bisa merasakan suatu ilmu Allah yang sejati, karena ya jiwa kalian itu telah ketutup dengan gengsi dan juga dengan fanatik yang kalian miliki, sehingga ilmu kalian itu mentok sampai di situ. Percaya kepada Allah saja. Jangankan sekarang saya tanya tentang arti kepercayaan ataupun tentang arti keimanan. Siapa sih yang lebih iman itu, kalian atau jin? Kalian atau iblis yang lebih iman kepada hakikat Allah itu? Tentu yang lebih beriman kepada hakikat Allah yang sangat melekat itu adalah kaumnya para jin, kaumnya para iblis. Karena dia itu adalah kehidupannya di gaib. Kemudian Tuhannya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai gaib. Kalau kita kan secara realita, jadi apapun tebak-tebakan saja, karena kita itu hidupnya di ruangan dohir, ruangan padat gitu. Jadi segitu para jin ataupun para iblis itu yang benar mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam. Nah, mereka juga masih ingkar kok, apalagi kita hanya tebak-tebakan saja, praduga saja. Bagaimana kita bisa mengimani hakikat Allah lebih dalam lagi kalau kita tidak menimba ilmunya dari para orang soleh dan para kaum aulia gitu. Makanya insya Allah kalian mumpung menjelang bulan puasa ini, ya kalian punya keluarga, punya sanak saudara ataupun punya orang tua yang sudah mendahului kalian ridho ikhlas untuk mengharapkan suatu barokah dari orang tua kalian, kemudian minta ampun kepada hakikat Allah, semoga orang tua diberikan suatu keringanan. Apakah boleh anak memintakan ampunnya kedua orang tuanya tersebut yang sudah meninggal?
Nah, itu kan suatu pertanyaan lagi ya. Sah-sah saja siapapun yang mendoakan itu perbuatan baik. Kenapa yang mendoakan memberi selamat gitu kalian selalu melarang-larang, sedangkan hak-hak ya untuk halal dan haram itu urusan hakikat Allah. Kalian sebagai makhluk tidak boleh melarang orang itu haram, melarang orang itu halal gitu ya. Jadi halal dan haramnya itu yang sudah qat'i aja di dalam hukum Al-Quran yang telah Allah firmankan. Kalau misalkan belum ada, nah itu masih kalian praduga-praduga saja, ya silahkan. Buktinya kenapa? Buktinya ketika kalian salah itu juga dicoba oleh hakikat Allah kok. Allah itu mencoba seorang makhluk itu bukan dalam keadaan benar, jadi dalam keadaan salah semua. Supaya apa? Supaya dia itu lebih paham, lebih dewasa, lebih mengerti atas keimanannya kepada hakikat Allah. Mereka itu sedang mencari, orang yang salah itu sedang mencari kebenaran, sedang mencari hakikat Allah. Nah, makanya tunjukkanlah kalian itu hanya ridho dan ikhlas kepada hakikat Allah untuk apapun yang kalian lakukan di dalam hukum peribadatan kemanusiaan. Sudahlah, Allah saja yang kalian tepat bergantung. Kalian untuk berziarah ya setidak-tidaknya ucapkan assalamualaikum kepada ahli kuburnya, kemudian kalian juga bisa selanjutnya bacakan Al-Fatihah, kemudian bisa baca tahlil ataupun baca Yasin, kemudian doa penutup. Kalian nggak bisa doa penutup, sudah pakai bahasa Indonesia aja. Allah Maha mengerti ini tentang atas hati, di dalam hati-hati kalian. Ucapan kalian itu tidak bisa Arab, tapi Allah lebih mengerti hati kalian. Apapun bahasanya, apapun isyaratnya, sebelum engkau ucapkan Allah sudah tahu yang apa di dalam isi hatimu. Maka udah ridho ikhlas saja berziarah kubur. Semoga Allah memberikan suatu kemurnian ataupun suatu barokahnya kepada kita semua. Semoga orang tua kalian, sanak tahun saudara kalian diampuni segala dosa-dosanya di hakikat Allah. Tetaplah berserah diri kepada hakikat Allah. Insya Allah doanya anak soleh itu akan bisa membantu orang tua kalian yang benar-benar sangat sekali berjasa atas hidup kalian di dunia ini. Semoga di dalam ringkasan singkat ziarah ataupun hukum-hukumnya ini kalian bisa mengerti. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.